Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, pada video kali ini kita akan melihat beberapa miskonsepsi yang sering terjadi terkait dengan pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar. Nah, langsung saja kita lihat artikelnya yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, kita klik di sini, kita akan melihat informasinya tentang beberapa miskonsepsi yang sering terjadi. Nah, jadi di sini miskonsepsi yang pertama, banyak guru yang beranggapan kombel dalam sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah sebagai pemenuhan RHK harus terdaftar di PMM untuk bisa mengeluarkan sertifikat. Padahal faktanya komunitas belajar pada dasarnya ditujukan sebagai wadah bagi guru untuk saling belajar dan berbagi praktik baik guna meningkatkan kompetensinya sehingga mendukung peningkatan kinerja. Komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak harus terdaftar di PMM untuk mendorong budaya belajar antar guru sehingga komunitas belajar dalam satuan pendidikan perlu diberikan keleluasaan termasuk mengelola kebutuhan belajar bagi guru dan mengeluarkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi bagi guru. Nah, sekarang sudah jelas. Nah, jadi komunitas belajar tidak perlu atau tidak harus terdaftar di PMM. Nah, jadi seperti itu. Dan juga komunitas belajar diberikan keleluasaan untuk mengeluarkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi bagi guru. Nah, selanjutnya miskonsepsi yang berikutnya, kombel dalam sekolah harus menjadwalkan webinar di PMM. Nah, padahal faktanya komunitas dalam satuan pendidikan dapat menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan kesepakatan pengurus dan disarankan berkonsultasi bersama kepala sekolah. Kegiatan komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak diwajibkan dilakukan melalui webinar di PMM, melainkan dapat melalui kegiatan lain di luar PMM, sesuai kebutuhan dan kesepakatan pengurus. Webinar komunitas belajar di PMM merupakan kegiatan opsional yang dapat dilakukan oleh komunitas belajar sehingga dapat membantu guru mengikuti kegiatan secara daring. Nah, kita lihat miskonsepsi yang selanjutnya, sertifikat Januari tidak berlaku. Nah, padahal faktanya seluruh kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan guru dan memperoleh sertifikat dapat diakui sebagai bukti dukung dalam pelaksanaan kinerja. Sampai saat ini tidak terdapat aturan baku untuk organisasi, lembaga, atau kelompok yang boleh menyelenggarakan kegiatan pelatihan, webinar, BIMTEK, dan sebagainya. Selain kementerian, pemerintah daerah, dan komunitas belajar yang terdaftar di PMM, diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi. Selama kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti guru direncanakan dalam SKP sesuai periode dan bukti dukungnya diakui oleh atasan, maka sertifikat yang diperoleh legal. Bukti dukung bulan Januari atau sebelumnya tetap dapat diakui jika 1. Masuk ke dokumen perencanaan kinerja atau SKP. 2. Belum pernah diklaim atau diajukan untuk penilaian kinerja sebelumnya. Atau yang ketiga, disetujui oleh atasan. Nah, selanjutnya miskonsepsi yang beredar. Semua guru dan kepala sekolah bisa menjadi penelaah aksi nyata. Padahal faktanya, penelaah aksi nyata adalah guru dan atau kepala sekolah yang telah melalui serangkaian proses rekrutmen sebagai penelaah aksi nyata di PMM, sehingga tidak semua guru dan atau kepala sekolah dapat atau harus menjadi penelaah aksi nyata. Hanya mereka yang berminat dan lulus rekrutmen yang dapat menjadi penelaah aksi nyata, sehingga memilih jenis pengembangan kompetensi tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat miskonsepsi yang selanjutnya. Tanda tangan sertifikat kombel sekolah harus ditandatangan pengawas. Padahal faktanya komunitas belajar dalam satuan pendidikan menjadi kewenangan tanggung jawab kepala sekolah.
Nah, jika komunitas belajar dalam satuan pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan, pembuktian kegiatan tidak harus berupa sertifikat, melainkan dapat berupa bukti lain selama disetujui oleh kepala sekolah. Nah, selanjutnya miskonsepsi yang beredar lainnya, guru melupakan tugasnya untuk mengajar karena disibukkan dengan berbagai kesibukan administrasi dengan adanya pengelolaan kinerja di PMM. Nah, padahal faktanya tidak. Pengelolaan kinerja di PMM bagi guru dan kepala sekolah hanya sebagai alat bantu yang memudahkan dalam pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja di PMM justru mengurangi beban administrasi guru dan kepala sekolah karena 1. Perencanaan lebih fokus, sederhana, dan mudah. Yang kedua, pelaksanaan berfokus pada kinerja yang relevan dilakukan, yaitu minimal 1 praktik kinerja, minimal 32 poin pengembangan kompetensi, dan pengumpulan dokumen akuntabilitas yang rutin tersedia. Selanjutnya yang ketiga, penilaian berfokus pada peningkatan kinerja melalui praktik kinerja dan pemenuhan sasaran perilaku kerja. Nah, jadi di artikel ini banyak sekali kita melihat adanya miskonsepsi dan kemudian diluruskan dengan fakta-fakta ini. Baik, mungkin demikian video singkat untuk kali ini dan terima kasih atas perhatiannya.